Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat berjumpa kembali dalam perbincangan tentang kajian tafsir Quran. Pada kajian tafsir Quran kali ini, kita akan bahas tafsir Quran surat At-Taghabun ayat yang kelima dan keenam. Sebelumnya kami sampaikan kepada yang baru bergabung, selamat bergabung di channel Wise Tech ini. Channel tempat berbagi wawasan, ilmu, sains dan teknologi ini. Bagi yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami terbaru. Bagi yang berkenan, silahkan kasih tanda jempol, like, silahkan bagikan kepada teman dan saudara-saudara kita, dan berikan komentar pada video ini. Semoga semakin bermanfaat. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasan kita dengan membaca ayat-ayat dari surat At-Taghabun ini, ayat yang kelima dan keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim walahum 'adzabun alim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Ayat 5, artinya, apakah belum sampai kepadamu, orang-orang kafir, berita tentang orang-orang yang kufur dahulu? Mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Makna ayat ini adalah, apakah tidak datang kepada kamu berita dari hal orang-orang yang kafir dahulu itu, maka telah mereka derita akibat buruk perbuatan mereka dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Di dalam tafsir Jalalain, dijelaskan pengertian ayat ini adalah sebagai berikut. Apakah belum datang kepada kalian, hai orang-orang kafir Mekah, berita atau cerita tentang orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, yaitu hukuman di dunia sebagai pembalasan dari kekafiran mereka, dan bagi mereka, di akhirat nanti, azab yang pedih, yang menyakitkan. Terkait dengan ayat 5 dan 6 ini, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut. Apakah belum datang kepadamu, wahai orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh azab yang pedih. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang umat-umat terdahulu dan apa yang telah menimpa mereka berupa azab dan pembalasan Allah disebabkan mereka menentang rasul-rasul dan mendustakan perkara yang hak. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah belum datang kepadamu, wahai orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Yakni kisah mereka dan apa yang telah dialami oleh mereka. Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka. Maksudnya, balasan yang buruk akibat kedustaan mereka dan amal perbuatan mereka yang jahat. Yaitu berupa hukuman dan kehinaan yang menimpa mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan mereka memperoleh azab yang pedih. Yakni di negeri akhirat nanti di samping azab dunia yang telah menimpa mereka.
Kemudian disebutkan penyebabnya melalui firman Allah di dalam ayat berikutnya. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Ayat 6, artinya, hukuman yang demikian itu terjadi karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas jenis manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka, membawa keterangan-keterangan. Maksudnya, membawa alasan-alasan, dalil-dalil, dan keterangan-keterangan yang jelas. Lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Yakni mereka menganggap mustahil bila rasul itu dari kalangan manusia, dan petunjuk mereka berada di tangan manusia yang sama seperti mereka. Lalu mereka ingkar dan berpaling, yaitu mendustakan perkara yang hak dan membangkang, tidak mau mengamalkannya. Dan Allah tidak memerlukan mereka, yakni tidak membutuhkan keimanan dan pengamalan mereka. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat yang kelima dan keenam ini bisa diambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah 1. Peringatan Allah kepada orang musyrikin dan siapapun yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatannya kepada siapapun yang telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh seseorang itu menerima Allah saja lalu mengingkari Rasul-Nya, karena petunjuk Allah itu datangnya kepada manusia adalah melalui para utusannya. Dan sebaliknya juga tidak boleh. Tidak boleh hanya menerima Rasul saja tetapi mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan azab dan hukuman atas mereka, sebagaimana contoh umat terdahulu. Allah sudah beritakan ancaman dan hukuman ini sejak di dunia. Maka tidak ada gunanya penyesalan di akhirat kelak bagi orang-orang yang mengingkarinya. 3. Allah juga telah memberitakan kepada kita bahwa sejak zaman dahulu, fenomena orang-orang yang kufur ini sudah ada dan akan selalu ada. Allah juga telah menceritakan bagaimana mereka diazab oleh Allah semasa masih di dunia. Sebagaimana kisah Fir'aun, Namrud, kaum Nabi Nuh dan lain-lain. 4. Karenanya, bagi para penyeru dakwah Islam, hendaklah selalu sabar menghadapi orang-orang yang ingkar ini, sebagaimana para nabi dan rasul telah memberikan pelajaran kesabaran menghadapi mereka. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.